Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik berupa kesehatan maupun berupa rezeki. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam benak kita bertanya-tanya, perbuatan halal kenapa sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu, mari kita simak video ini sampai selesai agar dapat dengan mudah untuk difahami. Saudaraku yang dirahmati Allah, memulai pembahasan surah baru, yakni surah At-Talaq. Surah yang terdiri dari 12 ayat itu termasuk surah Madaniyah yang turun saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Surah ini juga disebut surah An-Nisa, Az-Zughra atau surah perempuan singkat, karena di dalamnya banyak membahas mengenai hubungan suami istri serta hak-hak perempuan secara jelas. Ayat pertama surah ini membahas mengenai talak atau tentang perceraian yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa Allah memerintahkan Nabi dan Rasulnya apabila dengan sangat terpaksa menceraikan istri-istrinya, maka harus diceraikan saat dalam keadaan suci atau tidak haid. Allah memerintahkan hal tersebut agar disampaikan kembali dan diajarkan kelak kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan hampir semua ulama sepakat para nabi dan rasul tidak ada yang pernah menceraikan istrinya, karena nabi dan rasul adalah anutan serta junjungan umat manusia yang sifatnya diteladani. Talak adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hanya dalam keadaan sangat terpaksalah boleh untuk dilakukan. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa tentang putra Sayyidina Umar radhiyallahu an yang menceraikan istrinya saat haid. Lantas Umar bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu turunlah ayat ini untuk beliau tentang bagaimana seharusnya apabila terpaksa menceraikan istri. Tidak diperintahkan saat sedang haid. Beliau pun meminta putra dari Umar untuk rujuk dengan istrinya terlebih dahulu, menunggu suci dari haid. Kenapa dilarang saat haid? Karena haid itu masa-masa gangguan bukan cuma fisik, tetapi juga psikis bisa menjadi tidak normal. Karena itu suami harus sadar jika ada kesalahan terhadap seorang istri, janganlah marah kalaupun tidak bisa. Tunggu dalam keadaan normal, barulah dengan terpaksa melakukan perceraian. Ketika sudah tahu masa haidnya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bisa jadi ada kebaikan yang Allah berikan. Oleh karena itu tetaplah bertakwa. Allah akan berikan jalan keluar terbaik dan diberikan rezeki dari tempat lainnya. Jadi sekali lagi, ini tuntunan indah, sesuatu yang halal namun paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah talak. Tetapi manusia tidak semua sama. Ini merupakan kebutuhan manusia yang mendesak dan harus dijadikan jalan keluar. Jika sudah diupayakan segala cara untuk mendamaikan keduanya, jadi tetap menunjukkan kehormatan, tetap menunjukkan betapa pentingnya sikap-sikap positif terhadap keluarga, terhadap pernikahan. Itu pun termasuk tuntunan utama pada saat Al-Quran berbicara tentang perceraian. Ada catatan tentang hak-hak perempuan yang harus terus dihormati.
dalam berbagai situasi. Baik saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah perbuatan halal tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah talak atau perceraian. Cukup sekian dari saya, semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.